para guru kita, para masyaikh, para habaib, para ustadz, para tokoh yang hadir pada hari ini, jemaah sekalian yang datang dari seluruh Indonesia berupa perwakilan-perwakilan yang seperti disebut Pak Fadli tadi, menggunakan dananya sendiri untuk datang ke titik ini, menyatakan aspirasinya kepada Presiden Republik Indonesia dan tidak kepada yang lainnya. Pertama, kami berterima kasih karena diundang sebagai pimpinan DPR menerima Habib Rizik dan seluruh ulama yang datang, dan kami berjanji untuk datang. Dan sekarang kami penuhi janji itu. Dari Masjid Istiqlal sholat Jumat sampai di sini, kami memperkirakan seperti kata Pak Amin Rais, inilah parlemen jalanan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Kami saya dengan Pak Fadli memimpin parlemen ruangan, tapi yang dipimpin oleh para ulama, tokoh-tokoh umat ini adalah parlemen jalanan. Di Indonesia itu ada dua realitas penting. Yang pertama yang kita sebut sebagai umat. Inilah umat Islam, usianya lebih tua daripada negara. Mereka lah yang datang dengan sorbannya, dengan jubahnya, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Lalu tiba-tiba sekarang sorban dan jubahnya mau dihina. Bukankah Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol berjuang membebaskan negara ini dengan jubah? Umatlah yang berjuang mengusir penjajah dengan takbir, seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo. Tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang bertakbir mau dianggap teroris. Umat usianya lebih tua daripada negara. Dan sekarang umat menguasai ruang parlemen jalanan ini. Saudara Presiden Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia tidak memberikan rasa nyaman kepada hati umat Islam. Menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang yang non-muslim menghina simbol-simbol agama kita. Ini tindakan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada umat, dan sekarang kalau umat itu bangkit adalah wajar dan benar adanya. Oleh sebab itu tadi sudah dikatakan oleh Pak Fadli, Presiden juga melanggar hukum. Setiap Presiden Republik Indonesia ketika disumpah menjadi pemimpin kita, dia disumpah untuk setia kepada hukum dan setia kepada konstitusi negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45, segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Kenapa kalau tiba kepada saudara Ahok hukum menjadi tumpul? Jelas dia menerima uang sebagai gubernur incumbent. Jelas dia membuang aset sumber waras. Ada temuan kerugian negara oleh BPK. Tapi ketika tiba kepada orang-orang seperti Irman, seperti Dahlan Iskan, puluhan juta belum dihitung kerugian negara, langsung ditangkap dan ditahan. Perasaan tidak nyaman ini sekarang terusik, dan kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan presiden, ada dua caranya. Sebagai pimpinan Dewan, saya akan memberitahu cara yang legal. Ya, ini bukan jalan revolusi. Jangankan untuk menjatuhkan seorang Ahok, menjatuhkan Presiden Jokowi pun sudah ada aturannya. Seorang presiden ketika terbukti
konstitusi, dia langsung bisa kita galang hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan tindakan tercela, melanggar konstitusi. Maka dengan tanggapan hak menyatakan pendapat itu, seorang presiden bisa dijatuhkan melalui sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizik yang lebih banyak tahu. Takbir. Tetapi parlemen jalanan dan parlemen ruangan adalah dua ruang yang tersambung. Oleh sebab itu adalah benar kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan presiden, selayaknya parlemen gedung DPR RI dibuka untuk rakyat Indonesia menyatakan. Takbir. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang salah adalah penakut yang tidak berani ketemu rakyatnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan hari ini adalah keberkahan bagi bangsa Indonesia. Hari yang baik di antara hari-hari baik umat Islam. Semoga jayalah bangsa kita, jayalah umat kita, sehingga kita bisa membantu umat-umat kita di tempat lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.